ada yang bisa menarik perhatian. Ivan Ahmad. Oh iya, Ivan Ahmad tuh jago banget kan? Iya, benar. Tapi pas gue ditanya waktu itu, gimana Benedetta Ahmad? Keren banget, gila jago banget. Tapi belum ada yang kayak outstandingnya kalau dulu ya, kalau dianggap itu kayak Fanny-nya Aura. Fanny-nya Aura. Belum ada tuh yang Codanki. cowoknya Codanki kayak Oke. gitu. Yang outstandingnya sampai, wajib, jago banget kayak gitu. Yang benar-benar bikin kita terpana gitu, terpesona ya. Waduh, Atau jago Franco Nyaler. Nah, Wah, sampai di band iya. Sampai di MSC. band di MSC. Saking seremnya ya. Saking seremnya, Bang. Tapi ini adalah pilihan yang bagus untuk EVOS Legends. Gua nggak peduli lo mau ngeremehin gua nggak peduli orang bilang terlalu mahal ngeband ISS. Gua respect dengan adanya seorang Suns yang Ya. udah dewasa, udah bukan bayi, landak lagi dan langsung mengamankan ISS bersama dengan seorang Jawhead. Beserta dengan Brody dan Matilda yang sudah di-ban oleh Onyx Esports. Dan Natalia lagi-lagi always nggak pernah never. Selalu di-ban di setiap pertandingan MPL season 7 ini. Yes. Tapi kali ini dari Onyx Esports, dia bisa dibilang benar-benar tidak boleh seperti Onyx yang sebelumnya. Kenapa? Kalau tuh? kalian sadar, Onyx yang dulu ketemu Alter Ego, itu mengincar ke arah Udil Udilnya. Sampai bahkan berkali-kali Onyx yang melakukan blunder. Kayak buang banyak banget source skill hanya untuk ke arah Udil dan Udil. itu nggak worth sama sekali. Iya, berapa kali kalah kan gara-gara Iya. semua ngincar Udil. Nah, Iya. jangan sampai Onyx ngebuang itu lagi untuk serangan teammate. Oh ya Jangan karena sampai hal itu terulang kembali. Dan kali ini Benedetta diamankan dan harusnya dipakai oleh seorang Clover ya. Atau anti match jangan-jangan. Menurut gua ke arah Clover. Depends sama nanti satu set laner yang mungkin bakal diamankan oleh teman-teman EVOS Legends juga. Kalau misalkan Uranus, aku nggak tahu kenapa lebih suka anti match yang menggunakan Uranusnya. Yes, benar kalau itu juga. Dan buat kalian semua, para fans atau EVOS fans dan juga Sobat Onyx, langsung aja yang mau kirim-kirim salam pantun bisa ke KBGGWP, Gio Joshua, Momo-chan, Talian Berli, dan juga Omawa, dan juga Ranger Mas. Dan kita bakal semaksimal mungkin kalau ada waktu kita bakal baca. Kayak misalkan malam-malam makan martabak wijen. Cakep. Ayo maju terus EVOS Legends. Wih. Atau satu lagi, Iya. Apa tuh? jalan-jalan beli pernak-pernik. Cakep. Maju terus tim Onyx. Wih. Kayak gitu, contoh. Mantap. Contoh. Itu template lah. Atau nggak lagi? Apa tuh? Jalan-jalan sama pacar. Cakep. Mimpi aja. ya. Oke, cowok untuk Kiboy udah diamankan dan juga Boots Wow. Esmeralda seperti biasa. Boots dengan Esmeraldanya adalah salah satu hal yang gue bilang dia tuh punya timing yang tepat banget. Tapi. Kenapa? Selenanya lepas komandan. Nah. Oh iya. Ini kalau misalnya Selenanya Ichan itu ya, emang sedikit berbeda ya. Iya. Tahu gue Selenanya Ichan itu dia pakai kontrol. Nah, One. Ngemeng-ngemeng nggak ngemeng nih. Uranus kan? Uranusnya keluar Yes. bos. Ini yang gue takutin, Be. Dia ngasih Uranus, ditambah lagi ada Esmeralda. Dimakan. Bisa saja dimakan dan bisa saja Onyx Esports langsung melakukan counter terhadap Uranus kali ini. Bisa Lunox ya bisa dipick buat nge-counter Tapi- seorang Uranus sebenarnya. Mahal sih kalau dipakai Mahal sekarang. banget sih. Iya. Atau kalau misalkan emang mereka pengen mengamankan satu buah hero yang paling aman ya. Dalam konotasi aku pakai kutip di sini aman ya. Iya. Untuk mengcounter Onyx Esports, Baxia mungkin masuk akal. Bentar, Kenapa Kenapa? Ji? Ini Benedetta tank nggak sih? Benedetta Tank. Terus Mid laner kalau nggak. iya kalau nggak mid Bisa sih, jadi. Udah pasti. Bisa jadi. Harit dan kali ini god lane untuk seorang cewek. Ya. Iya nggak sih, Be? Ini kan one god lane. Iya. Uranus off laner. Mm-mm. Benedetta kalau nggak tank mid laner. Udah Iya. fix banget. Kayak nggak ada pilihan. Jungler ya? Belum ada pilihan lain untuk sekarang diamankan oleh EVOS Legends. Iya. Yes. Udah ada Harit juga diamankan nih Gio. Ya, udah Dan ada Herit. untuk band keempat dari Onyx apa nih Gio menurut Gio? Menurut Gio, yang bakal di-ban kayaknya bakal supportnya dari EVOS Legend. Oke. Kayak Luoi mungkin yang bakal di-ban. Doi. Tapi kok tiba-tiba kayak intuisi. Wih, ngeri. Kok gue pengen bilang EVOS Legends bisa aja Benedettanya buat Versik ya? Iya makanya gue tanya, jungler atau mid laner? Iya. Iya. Kalau ini jungler, Jungler atau tanker? kalau misalkan ini jungler, berarti malah aku bisa bilang Kiboy-nya yang lebih harus waspada. Karena Bisa kalau dimontek-montek. Benedetta, iya bisa dimontek-montek yang pertama. Yang kedua bisa dimakan-makan juga, dipok-pok terus aja. Iya. Gue sih makanya gue bilang Bener-bener kayaknya flash. arah jungler deh. Bahaya sih. Nggak tahu Soalnya- kenapa. Soalnya ini kan kita lihat EVOS Legends. Kalau misalnya ada Benedetta dengan junglernya, it means dia harus pakai Retribution. Yes. Ketika Retribution dipakai, udah nggak ada antisipasi dari kick atau bisa dibilang anti crowd control dari tim Masih Onyx Esports. bisa mungkin tapi pakai an eye for an eye. Iya, maksudnya kalau misalnya ini loh, dia nggak ada cover gitu Nggak ada loh, covernya, dari iya. spellnya. Nggak ada yang cepet.
backupnya. Iya, dan jadi mau nggak mau dia harus jaga diri dong. Ada yang Nevernight dan Final Blow, Final yang Blow. itulah yang mungkin bisa untuk mengatasi permainan dari seorang Cho. Dan Akai, Kai. Kaja. Ini adalah dua hero-nya Rek kalau misalnya kalian sadar di season pas pakai tank. Yes, Bener nggak? benar Ya, banget, ya, benar banget. benar. Ini Akainya identik banget, kita tahu sendiri bahwa Kajanya juga on point selalu dengan Divine Judgment-nya EVOS Legends, tapi masih membutuhkan satu band lagi. Either mungkin ngeband ke arah Roger dari EVOS Legends. gue berharap banget Roger sih. Kenapa? Gue pengen tuh lihat Lancelot di sini. Lancelot Gue hadir. pengen lihat Lancelot di arah mid gitu loh. High mechanical hero itu yang pengen gue bener-bener lihat antara dua player yang katanya nih versi ini tuh katanya ada yang bilang sama gue katanya dia jago banget. Dia tuh Ternyata. jago banget, dia Oh, bilang Kagura. ada yang bilang kayak gitu ke gue. Kagura by the way yang akan di-ban oleh EVOS Legends sudah di-ban juga. Dan kali ini kesempatan untuk Onyx Esports melakukan pick. Menurut OG atau KB siapa yang bakal di-pick sama Kiboy? Sama Kiboy. Kiboy udah ngamanin Kiboy udah pakai Cho. Maksud gue yang mau di-pick nih untuk baru. di swap, Oh. untuk di swap mungkin Yang di swap. lebih ke arah Yang diamanin Onyx dulu ya. Yoi. Yang diamanin Onyx mungkin menurut gue lebih ke arah junglernya sih. Dia harus amanin Roger kalau nggak mau diambil. Atau enggak, dia nggak ngamanin Roger karena dia tahu EVOS Legends bakal pakai Benedetta untuk di arah jungler. Maybe ke arah Farsha. dia support. Untuk one-one. What if kalau mereka ngambil tiba-tiba Baxia? Bisa. Tapi Bisa kok. agak sedikit Tangan pusing. Farsha. Karena, Farsha. karena Untuk ini Drian. bakal, iya, untuk seorang one-one. Untuk seorang one-one, betul. Ya di kontes mau nggak mau daripada one-one nyampe range-nya lebih baik kita deny dulu dengan Farsha. Apalagi artileri dari Federal Airstrike itu kan sangat luas sekali. Yap. Dan jangan lupakan juga impact dari cross strike di early game, dia bisa memberikan efek stun dan melakukan ganking dengan cepat untuk Onyx Esports. Betul sekali, Bapak KB. Dan kita lihat EVOS Legends akan mengambil dua hero terakhir sebelum nantinya akan bertanding di Land of Doubt. Tentunya masih banyak sekali hero yang terbuka. Support Silena masih ada loh. Oke, tapi kali ini kayaknya EVOS Legends harus butuh high ground sih. High ground. Butuh high ground defensif juga sih, Be. Sange, Gua nggak tahu apa tapi Eve. Eve. Yes, benar. Kuat banget. YP, YP. Yipa, Keluar dan Sylvana. Sylvana untuk Rek. Fix. Wow. Jungler. Benedetta. Fix auto. Iya, Udah pasti. Udah pasti. Dan Onyx Esports, Roger. bisa jadi Roger. Dan tentunya kalau misalnya kita lihat Benedettanya akan dipakai oleh Vercik ya. Gue lebih kaget kalau seandainya Haritnya bakal dipakai sama Sun sih. Iya, gua. Wah. Iya itu gue bakal lebih kaget Pokoknya sih. kalau nggak Roger, Harley Mid, atau enggak tukeran sama hero-nya cewek. Iya. Atau nanti bakal ditukar sama atau emang ceweknya Atau nanti enggak bakal ceweknya main Parsa. cewek main Parsa Cewek main berarti Parsa, Hari Timid, dia butuh satu buah support. Kita akan lihat Agak nih. kompleks Sebentar. Seru Ah, iya, banget ya. agak rumit. Iya iya coy. iya. seru, Onik seru. Onik lebih ini nih, lebih tidak ini. Oh kan? Granger. Berarti ceweknya akan menggunakan Harit kemungkinan atau jangan-jangan Drian. Drian. Drian yang menggunakan Harit? Drian gunakan Parsha. Parsha benar berarti. Wait, iya, Drian Parsha, Sans Sans gunakan Smith. Aerith, Sam Smith cewek samping Granger. Granger ya. Granger God lane. ya. Gila. Granger God lane. Ini dua-duanya Yes. high mechanical bro. Harit Yoi. harus pas I don't hang. know. Benedetta harus pas hang. Dan coba bentar, gue belum bisa bener-bener netapin karena gue harus lihat yang di layar dulu nih. Iya. Yang di layar tuh udah fix soalnya. Udah fix no debat valid. Mau debat valid, betul sekali. Valid itu bro, yang ngeluarin api. Itu valid. Oh iya benar, sorry. Gak salah. Nggak salah. Oh, oke. Udah pada bersiap pemain-pemain dari kedua tim. Oke, bentar gue lihat. Jeng San sebenarnya. Ini dia nih Ini. seru nih. Ini kelas sih. Ini Sans Ultimate Uranus juga jangan lupa. Sans versus Persik di arah mid lane. Ini yang aku tunggu. Yes. Buat kalian seluruh EVOS fans dan juga sobat Onyx, langsung aja banjirkan kolom komentar. Dan kita bakal langsung masuk ke match yang kedua di game pertama. Pengalipan Ranger Maskio dan juga KBGGWP. Yoi, EVOS Legends berhadapan dengan Onyx Esports. Sudah ada Rek tentunya yang berada di garis depan. Mencoba untuk memberikan informasi kepada teman-temannya. Bener banget, bahkan cewek tadi membantu sedikit dengan adanya satu buah di arah Salah nada, sana. salah lirik lagi. Ternyata Persik berhasil mengamankan satu buah parfum bomb atas seorang Sans. Retribution yang tepat. Tangan Rey menjaga pergerakan. Sans bakal dipukul mundur begitu saja seperempat cara terakhir. RKT udah mulai memancing keributan dengan Seeker. Go Onyx! Benar banget, Vercik mendapatkan suatu keuntungan ketika mendapatkan purple buff milik seorang Sans Kaiden dan juga anti mage. Melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membantu kepada kemenangan dari EVOS Esports.
Oke, Persi langsung menuju ke arah red buff. Permainannya cukup agresif, tapi hanya bakal coba ditumbang. Begitu ya, Force Ball didapatkan dan tidak berhasil. Drian coba untuk mengganggu ke arah Ray. Ada boost di sana. Force Ball bakal didapatkan oleh seorang Onyx Esports. Dan Persi berhasil mendapatkan 2 buff yang dimiliki Onyx Esports. Onyx Esports pertama kalinya berada di posisi yang gak bagus di bawah menit yang kedua, Profesor. Iya, Purple Buff tadi benar-benar menjadi jawaban dari Versik. Dia langsung ngamanin semua pergerakan dari teman-teman Onyx Esports. Karena apa? Karena Versik hadir sebagai anti jungler. Dia melahap semua source jungle yang harusnya jadi milik Suns, tapi malah dia ambil sendirian kali ini. Dan ingat, Suns dengan haritnya tidak ada purple buff di early game. Ini bakal berat banget untuk dia. Dan bahkan harusnya ketinggalan level. Karena Suns juga harus pulang dulu. Purple buff udah hilang. Orange buff juga hilang. Semuanya hilang. Hilang seperti kenangan yang kita lihat juga dari Suns ya. Memang udah kalah level ya. Dia masih sekarang level 2, sedangkan Versiknya sudah level 4. Dan berusaha untuk mengambil beberapa poin-poin lagi. Dan kalau kita lihat udah ada turtle yang pertama sudah hadir dan bisa diamankan oleh seorang Versik. Di bawah menit yang ketiga, turtle pertama sudah diamankan oleh Versik. Bahkan Suns kali ini di cover habis-habisan oleh para pemain dari tim Onyx Esports dan akhirnya berhasil mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Iya, kalau nggak dapet itu bahaya banget untuk seorang Herit ya. Dia sampai pakai retri loh. Karena dia sadar di situ nggak aman. Dan RKT dengan Rico tas tribut to cornet tas kalau kata Bung Cornet apa Profesor? Tas. Sudah ada Rex yang melakukan serangan kepada Keyboy di sana di bottom lane. Sudah ada Clover, Versik juga mengambil beberapa gold shield kali ini. Kita lihat. Oke, langsung ada blok karena belakang berhasil tumbangin satu. Versik gak peduli apa pun terjadi dan berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Mendapatkan 2, ternyata masih ada flicker di arah sana. Ya, tadi ada Imperial Justice juga dikeluarkan oleh seorang Rex ya, tapi memang belum bisa mendapatkan hasil yang begitu maksimal kecuali tadi dapat Brian 1 orang. Gila, owning banget dari EVOS Legends di awal game kayak gini. Walaupun pertukaran poin killnya masih satu sama, tapi perbedaan dari Gold sangatlah signifikan. Keyboy bahkan benar-benar dipukul mundur di arah bottom lane hingga Gold Shield turretnya bahkan sudah hancur di bawah menit yang kelima. Dan bukan hanya itu aja, Versik di arah bottom lane dapetin gold buff. Dia udah level 6. Meanwhile, Suns masih level 5. Kali ini masih terlebih dahulu untuk farming untuk serang Versik dan anti-match. Cuma Buntu tidak boleh terpick off sama sekali dari top lane. Dan untuk Boots juga nggak boleh terpancing dengan adanya seorang anti-match. Kalau Boots terpancing, ini bakal bisa menjadi bencana untuk si Onyx Esports. Iya, Boots kali ini juga udah mulai melakukan banyak penetrasi. Dan sementara itu di bottom lane sudah ada cewek. Dragon pada seorang Luminar, tapi kali ini masih ada satu Aegis diselamatkan oleh seorang Clover. Bahkan Ray berhasil mendapatkan Imperial Justice karena seorang Kimo cuma di follow begitu saja. Luminar, El Professor dari tim EVOS Legends berhasil mendapatkan 1 poin, tapi bakal ditukar dan langsung diamankan oleh seorang Suns. Sedangkan final blow ke arah belakang bakal ada retribution dari seorang Versi melakukan sedikit pergerakannya hampir saja membuat dia terpikok tapi masih selamat. What a play from Versi dan one by one situation. Clover take down seorang cewek dari bottom lane. Iya bener banget, tadi cewek bener-bener bisa mengamankan posisi sebenarnya, tapi sayang one-one-nya sangat-sangat sigap untuk menghilangkan seorang cewek. Dan itu entah kenapa aku paling benci kayak gitu. Kenapa? Karena itu timing reload dari Granger. Sebenarnya kita tahu setelah 6 peluru dia harus reload terlebih dahulu dan berhasil dapat 1 poin Imperial Justice. Gak ada follow up damage, tapi dua Dragon telah keluar. Kali ini saat defense dan Lumina bersinar. Lari-lari langsung ada Fada ke arah belakang. Kimo bisa dipilih. Sas gak bisa keluar mana. Gak boleh pulang. Mau jadi goyang dan bahkan tumbang lagi dan lagi. Versik benar-benar memberikan permainan yang luar biasa di bottom lane. Sang bayi macan mengamuk. Bener banget, dan kalau kita lihat tadi ada Fatal Ice Strike sebenarnya kunci. Ngeri. Tapi sebenarnya poinnya itu ketika Luminar melakukan reward manipulation. Tapi kali ini dia suara tadi dikeluarkan. Versi gak peduli apapun terjadi. Cewek menjadi pilihan. Dan lihat ceweknya pun bahkan harus mundur. Terkejut-kejut. Keyboy coba mendapatkan Luminar. Lihat ada play from Keyboy. Freestyle dulu bos. Dan bahkan Luminar harus ditumpah begitu saja. Ini berada sekarang seorang Keyboy. Gak punya flicker lagi. Keyboy pun harus tumpah. Crossbow tank mendapatkan cewek 2 poin di arah bottom lane diamankan. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Iya, double kill diamankan oleh Clover tadi. Baik sekali pergerakannya. Dia benar-benar sangat memperhitungkan yang dikeluarkan sama dia dari
pergerakan, dan juga tentunya di saat dia mengeluarkan crossbow of tank langsung mendapatkan 2 kill sekaligus dan langsung objektif sekarang di bottom lane untuk turret yang kedua. Bener banget, tapi Clover bakal coba fokus di arah bottom lane, fokus menuju ke arah turret, dan cewek di sini nggak bisa berbuat banyak. Dia mencoba untuk clear minion dan berhasil kali dua wave dengan seorang Ray. Langsung di bola balas dengan adanya Eve, langsung ada Vedas ke arah belakang sana, dan Rian pun dikati oleh Azimis. Azimis harus berhasil mendapatkan tumbang satu orang Rian, sang mantan KG-nya. Azimis mau membalaskan dendamnya, tapi ada Stas, ada Zaman Push, wave belum dikeluarkan. Jet Kundo, Azimis masih bertahan dengan Buri di sana, volley Samu di arah mid lane hanya untuk clear minion saja, Gio. Iya benar banget. Kalau kita lihat sekarang dari Antimatch sangat baik sekali. Dia mengcutting minion karena kita tahu sendiri dari seorang Antimatch, Uranus ya, sangat-sangat tebal. Bahkan seorang Esmeralda-nya tidak berani untuk mengambil resiko. Benar, bukan sembarang benar. Ini bisa dibilang farming yang well dari seorang Persik. Di debutnya yang pertama, Boots masih coba dapetin anti-match. Di sana, anti-match gak berani bisa di pick off lebih lagi oleh seorang Boots. Karena Boots sadar, dia meninggalkan lane-nya bakal pecah di arah top lane, Profesor. Iya, 85 dengan perbedaan network 4000 kali ini. Benar-benar unggul, bahkan Sansnya baru dapetin Calamity Reaper. Dan aku tadi shout out banget sama Rek di arah bottom lane ketika dia hampir mendapatkan point kill, tapi killnya dikasih ke Persik, makanya jadi 3-0 di sini. Lihat, Luminer sengaja dia buka dari samping karena dia tahu dia bakal rotasi ke arah top lane. 4 player dari Simonic Esports di arah mid lane, dan Boots-nya di solo kill oleh Persik. Persik berhasil melakukan takedown dan bahkan dengan recall tas. Saya Profesor, gimana recallnya? Tas terus kayak gitu. Untuk cornetnya di Ribut sana. cornet. Yes, langsung saja. Federal strike. Rek kali ini memberikan damage, tapi ternyata untuk mengganggu saja, Gio. Iya bener banget. Sebenarnya dari tadi aku bener-bener mention Luminere dengan Yift-nya. Dia tahu positioning, dia tahu kapan harus mengeluarkan reward manipulation. Zaman Fos dikeluarkan seorang Luminere di belakang, tapi 4 orang dari Fos. Sasha tertangkap Imperial Justice, dan bahkan kali ini Sasha nggak boleh pulang, maunya digoyah atau full didapatkan. Messi bakal mundur terlebih dahulu, Ultimate terlalu pas di sana. Clover mencoba dapetin satu ball cross power, tapi ternyata weakness pointer gak ada yang bisa kebuka sama sekali di arah belakang. Luar biasa sekali kalau kita lihat turtle yang ketiga sudah mulai hadir tengah-tengah lane knockdown. Objektif langsung diamankan oleh Soul Versik. Versik benar-benar bisa diamankan oleh teman-teman EVOS Esports. Dia EVOS Legend tahu untuk mengcover seorang junglernya, dan turtle dia sudah bisa diamankan. Ada 2 debut untuk hari ini dan dua-duanya benar-benar standing banget. Dua-duanya benar-benar memberikan permainan yang luar biasa. Dari Aura Fire sampai EVOS Legends, benar-benar outstanding dari player-player debut. Ini benar-benar menjadi salah satu bukti kalau lihat di belakang sejarah belakang sudah dikeluarkan dari Keyboy. Kali ini memilih untuk mundur. Cover yang baik dari seorang Rian. Rian save the day di arah jungle dari Simonic Esports. Hampir aja tadi bisa memakan korban dari serangan yang dilakukan oleh seorang Drian kali ini. Boots berhadapan dengan teammates, 2 mantan akan saling berhadapan, gak mau pulang. Kita lihat darah putihnya udah tebal banget, bos. Regennya sih, gue lebih kaget karena Regennya. Cepet banget itu, dia pakai apa ya? Oracle udah pasti sih. Oracle udah pasti karena udah nambahin banget dari segi poin regen HP-nya, dan cewek dapat orange buff tadi barusan dengan Death Sonata. Death Sonata dapat ya. Bagus banget, tapi kali ini Clover bakal memilih untuk mendapatkan satu buah top turret, bakal fokus anti-match mengganggu ke arah backline. Rian bakal dipasang, tapi Stan dan juga Keyboy berhasil diambil dengan retribution Keyboy. Kali ini gak bisa mengcover seorang Stan. One by one situation, Bayi Macan dengan Bayi Ladang, tapi sepertinya Bayi Ladang masih berhasil mundur. Sang Bayi Macan gak berhasil menerkam sang Bayi Ladang dari bottom lane. Bener banget, almost is never enough. Malah Keyboy yang tadi dikenai oleh Rex dengan Imperial Justice bisa hilang, dan kali ini maju tanpa mundurnya 5 orang dari EVOS Esports mencoba untuk memperponakan Onyx Esports. Itu yang gua tunggu, ngadu mekanik antara jungler dan juga jungler. Dan itu membuktikan San dengan kekalahan dia masih punya mekanik yang cukup tinggi. Tapi Luminer lagi-lagi menjadi pilihan. Daripada Estek, damage ke arah belakang, bakal ngadu damage. Dan cewek save the day. Kombinasi, komunikasi di arah bottom lane yang bagus antara cewek dan juga seorang Drian. Iya, memang agak sulit ya kalau misalnya untuk seorang Eve ketika mengeluarkan reward manipulation, dia tidak bisa diapa-apain. Dan akhirnya itu menjadi sasaran empuk bagi seorang cewek ketika Grangernya mengeluarkan Death Sonata. Dan kalau kita lihat, Uranus ya berada di bawah bottom lane sana mencoba untuk melihat pergerakan-pergerakan, dan kali udah ada Boots yang menjadi korban berikutnya sepertinya, atau mungkin kebalikannya. Oke, gila. Ini lihat pertarungan yang luar biasa, kerat banget Onyx Esports yang bertengger di posisi atas dan cuma terkalahkan 1 kali saja dari gamenya. Dia bahkan di sini benar-benar kesulitan melawan EVOS Legends. Ngeri. Karena Onyx ini berada di peringkat kedua ya kalau nggak salah ya.
Dan dia bener-bener sangat bermain statis banget, bagus sekali di match sebelumnya, di week kedua pun. Dan kali ini berhadapan dengan EVOS yang sebenarnya agak-agak sulit untuk menembus tim 6 besar atau 8 menuju ke peringkat atas. Tapi disinilah waktunya EVOS Legend membuktikan kalau mereka bukan Oke, kaleng-kaleng. Kiboy masih bisa dihindari dengan ada satu buah senpu. Lihat, Gabe apa? Tas. Tas. Jadi nada ya. Yoi, tas-tasnya jadi nada. Bener. Udah mulai ada tas-tas kembali dilakukan oleh Kiboy, mencoba untuk mengambil Lord yang pertama oleh seorang Vercik. Yes, kali ini EVOS Legends berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Lihat dari segi itemnya, Profesor, silakan. Oh, ini bakal jadi satu buah Athena Shield sih untuk meminimalisir damage dari Drian. So, kalau udah ngeliat versi kayaknya mungkin malah Drian harus benar-benar buka wings by wingsnya daripada dia nanti kena bakal satu buah Electro Final Blow. Jangan lupakan juga bahwa kali ini Rek bermain dengan sangat on point dan tidak menutup kemungkinan salah satu esports mungkin saja akan ada Imperial Justice nantinya. Dan Clover ya dia nyeker doang sih by the way, dia cuma modal shoes dan udah punya Malefic Roar. Dia bakal fokus untuk dari segi turretnya terlebih dahulu daripada teamfight besarnya. Oke, dari stansnya juga dia sampai masih belum update ke Beast Killer ya, Be ya? Ya belum sampai Beast Killer. Dia sampai Beast Killer, tapi lihat di sini Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di arah mid lane. Bakal coba fokus ke arah belakang. Restring mengumbar dan membuat EVOS Legends porak-poranda. Anti-match mengcutting minion di arah belakang. Mereka bakal fokus di arah bottom lane. Lu udah mulai tertangkap, tapi ternyata mereka berhasil mendapatkan siapa di sana. Luminer memporak-porandakan, bahkan saat sedikit pun bakal coba dipandang pelukan ke arah belakang. Nah, mereka fokus tentunya di arah turret dan berhasil diamankan oleh seorang Clover. Iya, banyak sekali ya beberapa damage yang masuk sebenarnya, tapi mereka nggak peduli, tetap fokus ke objektifnya di bottom lane. Dan kali ini kita lihat satu buat turret sudah bisa hancur. Oh, pada blok ke arah belakang. Versi mendapatkan satu poin tampar terus cewek. Lihat, Versi mengancang-ancang versus everybody. Dan nanti Pet mengcover di arah belakang. Versi yang terjatuh di sana. Rian harus pulang. Tersisa 3. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Tersisa 3 orang berhadapan dengan 4 orang dari tim EVOS Oke, kalau Legends. gitu saatnya lihat bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Luminer mencoba men-secure biar minion masuk. Imperial Justice karena seorang Bus gak bisa berbuat banyak. Harus hilang dan nanti Bus mengcover di arah belakang. Saat gak bisa keluar kandang. Bus benar-benar bakal dikandangin kali. Bus juga pun satu tumbang. 2 versus 3. Ini gak baik banget untuk tim Onyx Esports. Iya, walaupun dia bisa melakukan defensif terhadap serangan dilakukan oleh EVOS, tapi ini bahaya sekali. Mereka udah kumpul 4 orang. Tinggal Boots yang harus kita tunggu bersama-sama untuk hadir lagi di Lane of Down tentunya. Dan berharap menuju menit ke-13. Ini tentunya untuk EVOS Legends mungkin bisa menempatkan momen ketika dapat Lord lagi game kedua. Ada satu lagi. Ingat, bayangkan turret dari EVOS Legends gak ada yang pecah sama sekali, Profesor Kabir. Iya, dari tadi aku melihat rotasi Versik yang di mana dia awal-awal benar-benar ngerusuin jungle yang dimiliki sama teman-teman dari Onyx Esports. Tapi ketika dia sudah owning dari segi gold, dia hanya mengamankan turtle and then landing phase. Dia juga nggak mau ketinggalan dari segi landing phase, nggak mau minionnya kedorong. Dan ketika dia tahu tadi di team fight, Kiboy-nya udah loncat ke arah depan, dia udah flick out. Artinya Versik nggak bakal bisa lagi di The Way of Dragon. Walaupun dia punya an eye for an eye, dia lebih baik maju ke depan karena mungkin di di mindsetnya Versik pertahanan terbaik adalah menyerang kali ya. Yes. Makanya dia nyerang terus. Dan tapi bos kali ini berhasil ditangkap di sana. Ada Clover mencoba untuk kebuka satu minus point. Nanti Mes terlalu offset di belakang sana, masih ada sama tapi langsung dan Sonata menumpahkan seorang Antimes. Antimes harus tersungkur lemas di depan base dari tim Onyx Esports. Iya, Dead Sonata yang sangat-sangat on point sekali ke arah Anti-Match atau sang mantan oleh cewek. Bener-bener on point. Dan kalau kita lihat dari Vercik dan juga seorang Luminer ya. Oh sorry, ada Clover di bawah yang saling bersama-sama di sana mencari pundi-pundi gol terlebih dahulu. Karena kita tahu nih berdua ini damage-nya sangat-sangat sakit. Jadi mereka akan mendapatkan beberapa keuntungan dulu kalau misalnya mereka bisa ngambil jungle-jungle-nya dari lawan. Yes, bener banget. Memang di sini yang muda punya mekanik cukup tinggi dari semua tim, bahkan yang muda ini benar-benar memberikan outstanding play. Mana masih muda? Mana masih muda? Masih muda. Peseng pula. Sans juga masih muda. Jago banget juga. Tapi di sini untuk mungkin pertama kalinya Sans dengan hero yang beda sama Kimi ya. Kalau kemarin kan Kimi itu susah banget untuk ngedefense, tapi dia dengan Haritnya masih bisa diperiksa salah-salah kali ini. Dan ini adalah satu hal yang bagus banget kayaknya EVOS Legends mulai bangkit dari kuburnya. Ya, bangkit dari kubur dan kita lihat sudah mulai ada pok-pok ke arah Lord yang kedua dari Clover kali ini. Ada Rek juga, ada Vercik Luminer yang sudah siap sedia
untuk melakukan setup ke arah Lord yang terhormat. Bahkan ada satu hal yang mungkin kita harus perhatikan. Ingat Sans dan kawan-kawannya Onyx Esports pernah tumbang melawan Genflix atau lawan siapa? Aku lupa satu poin itu. Pokoknya dengan Kiminya itu Kiboy tetap bisa make play. Di sini Kiboy nggak main sama sekali, bro. Iya. Kiboy bener-bener nggak dikasih kesempatan dan kali ini udah versi dengan final blow-nya bakal mencoba fokus ke arah Lot dan berhasil diamankan oleh seorang Clover. Meanwhile, para pemain dari tim EVOS saja memilih untuk mundur terlebih dahulu dan Bus masih memaksa keadaan dengan baik. Clover mencoba untuk ngebuka satu bawah weakness point-nya. Versi mundur, anti Sakaratul Maut, detonator tapi Kiboy tidak berhasil dengan freestyle dulu mencoba power play. Dia berhasil dari belakang saat itu pangkat. Lihat, Buster kill didapatkan. Tersisa 2 player saja. Bus juga dikejar, Bus tumpah, tersisa orang Rian. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Rian kali ini benar dikejar oleh Versik dan Wipe out! Everybody's dead. 3 Lord yang maju melongsong dengan nyaman menuju base terakhir dari Yes, Onyx Esports. EVOS Legend take the game 1.